Halo Dona, Halo. hari ini cerah sekali ya. Iya, hari ini cerah ya. Yuk teman-teman semua, pagi ini kita akan mulai ibadah. Kita akan memulai dengan menyanyi bersama-sama. Yuk kita nyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi 3 kali ya. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak mengari pada, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Lose Santi yang akan pimpin doa. Lause Santi. Ya, halo semuanya, adik-adik, mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau begitu luar biasa. Engkau menciptakan langit, bumi, dan semua isinya begitu sempurna. Kami mengucap syukur untuk matahari yang terus bersinar memberikan kami kehangatan. Dan kalau saat ini ya Tuhan, kami mau datang bersama-sama, kami mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa juga memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ada nggak di antara kamu yang merasa minder, merasa tidak cantik, merasa tidak ganteng, merasa tidak pinter? Ada nggak? Nggak ada, Lause. Nggak ada. Wah, Dona pede banget ya. Kenapa Dona kok kamu bisa merasa tidak minder, tidak merasa tidak cantik? Kenapa Dona? Karena saya itu istimewa di depan Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Kita akan merasa istimewa kalau kita percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita nyanyi yuk, kita nyanyikan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan
teman-teman, kita sudah dekat dengan Natal. Yuk kita nyanyikan lagu-lagu Natal, Hai Mari Berhimpun, sambil mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya bisa dimasukkan dalam amplop dan dititipkan pada mama, papa, atau kakak. Dan bisa juga scan barcode yang tertera di layar. Yuk kita nyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Rasa Santi, kita akan berdoa lagi untuk persembahan. Mari adik-adik, kita melipat tangan dan kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang terus Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menolong lause-lause yang mengelola persembahan ini agar bisa dipakai Tuhan untuk mengajak semakin banyak teman-teman kami yang mendengar dan mengenal Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami, bagi papa dan mama. Dan kami terus berdoa kiranya Engkau terus menolong dan memberkati papa, mama, dan keluarga kami. Tuhan, inilah persembahan kami dan kiranya ini boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi ya. Kita nyanyikan pujian Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Kita akan berdoa bersama Lause Agus. Yuk kita panggil Lause Agusnya. Lause Agus. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Hei, ada adik-adik. Ya, tidak terasa adik-adik kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal. Ya, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Nah, Lause bersuka cita. Nah, Lause membawa lilin. Untuk apa ya Lause? Bawa lilin? Ya, untuk bersama-sama kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tema diampuni untuk mengampuni. Nah, adik-adik sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Tiap ya, 1, 2, 3. Iya, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini kami bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bisa bersama-sama bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu yang menyampaikan kiranya kuasa Allah berkarya menolong kami semua. Memberikan kami hikmat, pengertian dan benar akan firman Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan terima kasih kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Tema kita saat siang hari ini adalah diampuni untuk mengampuni. Perumpamaan tentang pengampunan. Nah, kita bersama-sama ya. Kita membaca firman Tuhan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu Tuanku, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu sama seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, demikianlah membaca firman Tuhan. Adik-adik, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi Lause membawa sebuah lilin. Nah, di atas lilin tadi ada apinya. Ketika dinyalakan, api kira-kira panas gak ya? Coba, deket tentang, wah panas. Main panas. Kalau di panas ya? Wih, panas sekali. Panas. Nah, kalau misalnya ini kena tangan kita, maka tangan kita bisa apa? Bisa melepuh, terbakar oleh api ini. Kalau terbakar sakit nggak ya? Waduh, sakit Lause. Kalau tangannya terbakar sakit Lause. Nah ya, untuk itu Lause matikan dulu ya apinya ya. Nah, kalau kita kena api, tangan kita melepuh. Kita kesakitan, aduh sakit. Karena tangan kita terbakar. Nah, supaya tangan ini menjadi sembuh, maka kita harus memberikan obat ya. Obat anti luka bakar supaya melepuh tadi sembuh. Nah, adik-adik, setelah kulitnya sembuh, kira-kira sakitnya masih ada nggak? Oh, sakitnya sudah hilang. Tapi peristiwa ketika adik-adik itu terkena api, apakah adik-adik masih ingat? Pasti masih ingat. Wah, saya terkena api ketika menyalakan lilin. Wah, itu pasti akan teringat sekali. Kita akan teringat bahwa tangan kita luka karena kena lilin pada saat kita menyalakan api. Nah, seperti itulah tentang pengampunan yang kita pelajari. Ya, saat hati kita disakiti oleh orang yang kita kasihi, kita merasa sakit. Ya, nah itu juga yang dialami oleh Ibu Kori. Ibu Kori adalah seorang ibu yang pada saat berapa puluh tahun yang lalu dia dipenjarakan oleh tentara-tentara Nazi di Jerman. Nah, dalam sejarah dunia ini ya, ada seorang penguasa yang begitu kejam namanya Hitler. Dia menangkapi orang-orang Yahudi, dia membunuh orang-orang Yahudi. Dan ketika Ibu Kori ini ditangkap oleh Hitler, dimasukkan dalam penjara di kamp konsentrasi di Jerman, maka dia dianiaya di sana. Keluarganya semua dianiaya. Bahkan kakaknya meninggal karena penganiayaan. Hatinya begitu sakit. Dia begitu terluka. Seperti dia terkena luka bakar tadi, sakit sekali. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan Kristus, ketika dia mengalami kasih Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan luka hatinya. Sehingga akhirnya dia bisa mengampuni tentara yang pernah menyakiti dirinya dan keluarganya. Nah, adik-adik, itulah yang diceritakan oleh perumpamaan kita hari ini. Tentang bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Dengan dasar apa kita bisa mengampuni? Nah, adik-adik, tentang pengampunan ini,
Firman Tuhan yang tadi kita baca dimulai dengan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali Tuhan? Wah, ketika Petrus berkata sampai 7 kali, Petrus itu sudah merasa bangga. Wah, saya sudah mengampuni saudaraku 7 kali ketika dia berbuat salah terhadapku. Nah, kalau orang-orang Yahudi pada zaman itu ya, kalau mengampuni batasnya 3 kali. Pertama berbuat salah diampuni. Kedua buat salah dimaafkan. Ketiga buat salah dimaafkan. Keempat tiada maaf bagimu, gitu ya. Nah, tapi Petrus berkata, 7 kali Tuhan. Wah, 7 kali dia sudah merasa hebat. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Bukan Petrus, bukan 7 kali. Tetapi sampai 70 kali 7 kali. Waduh, banyak banget Lause. Coba dihitung ya. 70 kali 7 ada berapa adik-adik? 490 kali. Iya, betul sekali itu ya. Kalau dikali lagi, dikali berapa? Nggak tahu. Berarti itu tidak ada batasnya. Aduh Lause, nggak mungkin Lause. Kalau sudah sakit nggak mungkin bisa. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Benarkah mustahil adik-adik? Memang sangat sulit. Ya, tetapi tidak mustahil. Kenapa demikian? Tuhan Yesus kemudian menceritakan ada seorang raja yang sangat kaya raya luar biasa. Raja itu melambangkan Tuhan sendiri. Ketika raja itu kemudian memanggil hamba-hambanya yang sudah berhutang kepadanya. Kemudian diperhadapkan padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Bayangkan adik-adik, hutangnya itu berapa adik-adik? Hutangnya itu adalah 10.000 talenta. Berapa banyak ya itu adik-adik 10.000 talenta ya? 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar sekali ya. Coba siang ini, loh adik-adik berhitung-hitung secara matematika ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja sehari. Jadi kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, kalau 10.000 talenta jadi ada berapa dinar? Adik-adik ayo. Kalau 1 talenta 6.000, kalau 10.000 talenta berarti ada berapa dinar? Berarti ada 60 juta dinar. Ya, coba bayangin. 60 juta dinar, banyak sekali. Nah, ketika 1 dinar itu upah pekerja untuk 1 hari, berarti hamba tadi kalau mau bayar hutangnya, dia harus kerja berapa lama adik-adik? Berarti dia harus bekerja 60 juta hari adik-adik. Lebih bahkan. Dia perlu makan, dia perlu segala macamnya. Berarti dia tidak bisa 1 hari 1 dinar, dia harus lebih dari itu. Berarti dia harus kerja mungkin bisa 80 juta hari. Kalau 1 tahun 365 hari, berarti dia harus kerja berapa puluh tahun. Dia harus kerja berpuluh-puluh tahun sampai dengan nanti dia meninggal pun belum tentu hutangnya bisa lunas. Karena hutangnya sangat banyak sekali. Jadi dia tidak mungkin bisa membayar hutangnya. Maka itu dia sujud. Dia sujud. Dia mohon kepada raja itu. Raja, mohon belas kasihan Tuhan. Saya tidak bisa bayar hutang. Mohon sabar Tuhan. Tapi raja itu berkata, jual semuanya. Jual rumahmu. Jual anak istrimu. Jual dirimu. Wah, tetap tidak bisa bayar hutangnya. Karena terlalu besar hutangnya. Mohon belas kasihan Tuanku Raja, mohon belas kasihan Tuanku Raja. Tidak bisa bayar hutang. Tapi kemudian raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Raja itu kemudian akhirnya raja itu dia mengambil surat hutangnya. Kemudian dia robek suratnya. Dan dia nyatakan, hari ini hutangmu lunas. Waduh, kemudian hamba itu senang sekali. Hore, hutang saya lunas.
Wah, dia senang sekali. Ketika dia senang sekali adik-adik, kemudian akhirnya setelah dia senang sekali hutangnya sudah dihapuskan, raja itu penuh dengan belas kasihan. Kemudian akhirnya setelah dia pulang dari kerajaan itu dia ketemu temannya. Dia ingat temannya, wah ini si A itu hutang sama saya itu. Hutang berapa? 100 dinar. Tadi hutang dia berapa kepada raja itu? 10.000 talenta. Hutang tadi hutangnya 100 dinar. Wah, bayangin adik, 10.000 dan 100 dinar. Itu jumlahnya bedanya jauh sekali. Kalau 10.000 dia harus mendapatkan selama 60 juta hari. Kalau 100 dinar cukup 3 bulan. Dia bekerja, setengah tahun dia bekerja, 6 bulan dia bekerja, dia sudah bisa bayar hutangnya. Tapi kemudian temannya, hai, bayar hutangmu sekarang. Temanku tolong dong nanti dulu. Enggak, pokoknya sekarang. Wah. Kemudian akhirnya, kalau kamu nggak bisa bayar, maka lebih baik kamu masuk ke penjara. Wah gitu ya. Akhirnya karena paksa nggak bisa bayar, akhirnya temannya ini masuk ke penjara. Wah, melihat itu teman-temannya kemudian yang lain merasa sedih hati. Dia sedih melihat nih orang yang tidak tahu berterima kasih. Hutangnya sudah dihapuskan, justru dia minta temannya membayar hutangnya yang cuma 100 dinar. Akhirnya teman-teman itu lapor kepada raja. Raja, tadi orang hamba yang tadi ya, yang sudah dihapuskan hutangnya, dia tidak tahu berterima kasih. Dia memaksa temannya untuk bayar hutang sampai akhirnya temannya masuk penjara. Akhirnya raja itu kemudian memanggil lagi hamba yang tadi. Dan hamba itu akhirnya diserahkan kepada Algojo karena dia tidak mau mengasihani temannya yang berhutang. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah gambaran tentang kehidupan kita manusia. Ya, Tuhan sedang memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita semua orang-orang berdosa dengan kasih yang sangat besar. Lause, adik-adik semua, kita semua orang-orang berdosa. Lause orang berdosa, lause banyak berbuat salah. Dan Tuhan sudah mengampuni kita ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Berkorban bagi kita di atas kayu salib, dia sudah menebus diri kita di atas kayu salib. Dan dia mengampuni segala dosa kita. Dosa kita yang tidak terhitung banyaknya, dosa kita yang sangat banyak sekali itu semua sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka seringkali kita tidak mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita meskipun dosanya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita seringkali memelihara kebencian dalam hati kita, memelihara dendam dalam hati kita. Ya, adik-adik, lause dan sebagainya bisa terjebak dalam kebencian. Kita benci dengan orang itu sampai nggak mau ketemu, sampai nggak mau lihat. Ya, lause saya benci dengan dia. Dia sudah buat saya sakit hati. Ya, wah, saatnya kita belajar mengampuni adik-adik. Kita perlu belajar mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Dengan dasar apa? Bukan dengan dasar bahwa kita harapkan orang itu akan berubah menjadi baik. Enggak, belum tentu. Tapi pengampunan itu adalah hubungan antara saya dengan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni saya, apakah saya mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada saya? Orang yang sudah menyakiti hati saya. Nah adik-adik, ada berapa langkah yang harus kita lakukan ketika mengampuni. Langkah yang pertama adik-adik, kita harus mengakui bahwa ada sakit hati di hati saya. Ada kebencian di hati saya. Ada hal yang membuat saya benci dan gak suka dengan dia. Maka kita perlu belajar untuk mengakui, ya Tuhan, saya sadar Tuhan, ada kebencian di hati saya. Mohon Tuhan untuk menolong saya. Kita akui secara jujur di hadapan Tuhan dalam doa kita. Kemudian akhirnya setelah itu kemudian kita ambil sebuah keputusan. Saya tidak mau mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang itu. Adik-adik, seringkali ya pada seseorang itu disakiti, dia seringkali maunya cerita kepada orang-orang dia ada. Itu loh, si itu tuh ya, si orang itu sudah menyakiti hati saya. Kita cerita kepada teman kita cerita kepada saudara kita cerita. Semakin kita cerita, semakin kita sakit hati. Ya, luka itu akan semakin dalam. Tapi ketika kita mengambil keputusan, saya mau berhenti
tidak menceritakan, berarti kita tidak mengambil keputusan untuk mengungkit-ungkit dosa mereka lagi. Dan setelah itu kemudian ambil keputusan untuk mengampuni. Mengampuni itu bukan melupakan adik-adik. Kita mungkin nggak bisa lupa peristiwa yang menyakitkan itu. Kita mungkin nggak bisa lupa peristiwa bahwa orang itu sudah menyakiti hati kita. Tetapi mengampunilah ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mohon supaya luka hati kita disembuhkan oleh Tuhan. Luka hati kita diobati oleh Tuhan. Seperti tangan tadi ya, tangan yang terkena api tadi ketika sakit, kemudian melepuh, diobati menjadi sembuh. Tapi mungkin bekasnya masih ada, peristiwanya kita masih ingat. Tetapi sakitnya sudah hilang karena sudah sembuh. Nah, ketika kita mengampuni berarti kita mohon supaya Tuhan menyembuhkan luka hati kita. Kita mengampuni tanpa syarat. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita juga tanpa syarat. Bahwa kita tidak mengajukan syarat apapun. Kita tidak tunggu dia menjadi baik. Kita tidak tunggu dia minta maaf. Tapi kita mengampuni supaya kita menyadari bahwa saya mau berbuat baik. Saya mau mengasihi orang itu. Saya mau mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Langkah berikutnya adalah setelah kita mengambil keputusan itu, kita mendoakan orang yang pernah menyakiti hati kita. Dan akhirnya kita juga menyadari bahwa kita juga banyak berbuat dosa. Dan kita boleh datang kepada Tuhan untuk kita boleh bersyukur atas kedewasaan yang Tuhan berikan. Atas pertolongan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang boleh dewasa di dalam Tuhan. Seperti Tuhan di atas kayu salib. Ketika Tuhan di atas kayu salib, Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan yang di atas kayu salib disakiti oleh banyak orang, disakiti oleh para tentara Romawi. Tapi Tuhan mengampuni orang yang sudah menyakiti dirinya. Maka demikian pula kita. Kita belajar untuk kita mengampuni. Kita belajar untuk kita mohon pertolongan Tuhan. Mengampuni memang hal yang sulit. Tetapi mengampuni itu bukan hal yang mustahil. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik ada kebencian di hati adik-adik? Ataukah adik-adik ada orang yang adik-adik tidak sukai dan begitu benci adik-adik? Saat ini, Lause tantang adik-adik. Lause mau tanya adik-adik, apakah adik-adik mau mengampuni? Apakah adik-adik mau mendoakan orang yang sudah menyakiti adik-adik? Apakah adik-adik mau datang untuk mohon supaya Tuhan menyembuhkan luka adik-adik? Siapa yang mau adik-adik? Yuk, yang mau adik-adik. Lause ajak berdoa bersama-sama. Taruh tangan adik-adik di dada adik-adik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mohon anugerah Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sudah mengampuni kami orang-orang berdosa. Dengan penebusan Kristus di atas kayu salib, kami orang-orang berdosa yang tidak layak untuk menerima pengampunan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan sudah menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami masih menyimpan sakit hati. Kami masih menyimpan kebencian terhadap orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan. Kami mau belajar untuk boleh mengasihi para musuh-musuh kami. Mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Tolong kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan terus menyertai kami senantiasa, memberkati kami senantiasa dan memimpin kami di dalam segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kasih Tuhan Yesus Kristus akan menolong kami senantiasa, memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada ayat hafalan adik-adik yang Lause ajak untuk boleh adik-adik menghafalnya. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ya. Kolose 3 ayat 13b. Ampunilah seorang akan yang lain
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Sekali lagi adik-adik ya. Kolose 3 ayat 13b. Ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Apakah adik-adik mau? Ya. Kita bersyukur pada untuk firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi ya, untuk menutup kebaktian kita pada saat siang hari ini. Kita percaya Tuhan akan menolong kita menjadi anak Tuhan yang setia dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah firman boleh menjadi terang dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari sekarang ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.